Ya, kita bertemu lagi. Saya ingin berbagi satu refleksi kecil tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu semua orang inginkan, tetapi ada kuncinya. Dan kunci yang saya bagikan ini bukan saja saya suka, tetapi coba saya perhatikan dalam hidup saya, coba saya terapkan dalam hidup saya, dan saya rasa itu berfungsi. Sehingga saya ingin berbagi tentang itu, semoga berguna. Ya, sebelum kita masuk ke dalam refleksi, renungan singkat, saya ingin katakan bahwa saya ini imam pastor Katolik dari Ordo Karmel Tak Berkasut, OCD. Sehingga channel ini saya pergunakan untuk sarana pewartaan, sarana untuk berbagi pengalaman iman, sarana untuk berbagi ide-ide tentang iman Katolik. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bertanya ataukah punya ide-ide yang bagus tentang pengalaman-pengalaman iman, silakan di kolom komentar di channel ini bisa ekspresikan secara bebas. Demikian juga channel ini bisa kita gunakan untuk saling menyapa, saling mengucapkan selamat bertemu, apa kabar, hal-hal yang sederhana, tetapi juga ada yang lebih indah dari itu menurut saya, supaya kita bisa saling mendoakan. Bapak Ibu mendoakan saya, dan saya mendoakan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Sehingga kalau ada ujud-ujud apa saja untuk orang sakit, untuk yang ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, silakan di kolom komentar bisa tulis dengan bebas, dan saya akan bawakan di dalam perayaan Ekaristi dan doa-doa Rosario saya setiap hari. Dan saya akan selalu memberi refleksi kecil setiap malam. Refleksi bisa dari kitab suci, bisa dari pengalaman-pengalaman konkret, apa yang saya dengar, apa yang saya baca. Kita berbagi untuk mempertebal iman kita, menguatkan pengharapan kita, dan mendorong untuk berbuat kasih kepada sesama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebahagiaan itu siapa saja ingin alami, ingin rasakan. Tetapi kunci kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri, tidak pada orang lain. Sehingga orang lain tidak menjadi penentu kebahagiaan kita. Sehingga jangan serahkan, jangan bergantung pada orang lain agar kita bisa bahagia. Siapapun dia tidak akan pernah bisa menentukan kebahagiaan kita. Kenapa? Karena kita ini orang bebas. Kita harus hidup dengan bebas. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang bebas. Bebas dari tekanan apapun dan sesederhana apapun. Itulah yang menentukan kita bahagia. Artinya kita ini bukan milik siapa-siapa. Kita ini bukan milik orang lain. Kita ini bukan pelaksana keinginan dan harapan orang lain. Tidak, kita bebas. Contoh, saya sebagai imam, saya sebagai pastor, sebagai biarawan Karmelit OCD, saya membagi video refleksi saya ini dengan memakai berjubah. Saya pakai jubah. Saya bebas dan saya suka pakai seperti ini karena ini identitas saya sebagai seorang Karmelit, sebagai seorang biarawan. Tapi kalau saya pakai jubah ini supaya disukai oleh orang yang melihat saya, maka saya adalah orang yang paling tidak bahagia di dunia ini. Karena saya menjadi pelaksana harapan yang ada dalam diri orang lain. Karena orang lain suka, maka saya buat supaya orang lain suka. Itu tidak menjadi penentu kebahagiaan. Itu tidak bisa dibenarkan. Orang lain tidak bisa menentukan kebahagiaan kita. Atau katakanlah, orang merias diri baik, cantik, ganteng, lalu dia melihat siapa yang suka dengan itu, dan itu membuat dia bahagia. Tidak akan pernah terjadi. Sehingga saudara-saudariku, teman-teman orang muda, alasan hidup kita ada di tangan diri kita sendiri, bukan pada tangan orang lain. Kita ingat lagunya You Are the Reason dari Callum Scott. Ya, dari Callum Scott, penyanyi yang terkenal itu tentang You Are the Reason. Broken heart-nya itu
disebabkan oleh orang lain. Kebahagiaan dan sukacita ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh dirinya sendiri. Ya, kira-kira lagu itu berkata demikian. Sehingga menarik sekali. Jangan serahkan kebahagiaan kita ditentukan oleh faktor-faktor yang ada di luar diri kita. Entah orang lain, entah situasi. Karena kita orang bebas, diciptakan oleh Allah untuk bebas. Ketenangan batin dan sukacita itu adalah tujuan hidup setiap pribadi. Semua orang ingin itu. Semua orang mendambakan itu. Maka faktor lain yang penting adalah berdamailah dengan diri sendiri. Berdamailah dengan persoalan. Terimalah persoalan yang sedang kita hadapi. Terima supaya kita tidak dikuasai oleh persoalan, tetapi kita menguasai persoalan itu. Kalau ada masalah ekonomi, kalau ada masalah pekerjaan, kalau ada masalah relasi dengan sesama yang kurang bagus, maka apa yang harus dibuat? Tenangkan diri. Carilah, dan masuklah dalam doa-doa. Temukan di dalam suasana doa alasan-alasannya. Temukan dalam doa kekuatan-kekuatan untuk bisa menghadapi dan menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang. Dengan hati yang tenang. Karena itu di dalam doa kita akan temukan itu. Sehingga masuk ke dalam doa, bawalah dengan segala-galanya itu kita akan temukan. Dan Tuhan akan beri itu. Jangan takut. Hal lain yang perlu adalah diri kita ini adalah refleksi, adalah pancaran dari apa yang kita pikirkan. Maka buanglah jauh-jauh. Singkirkanlah segala pikiran yang negatif tentang diri sendiri atau tentang orang lain. Buang jauh-jauh apa yang sudah kita katakan, kata-kata yang sudah kita keluarkan, atau tindakan yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita lakukan. Lupakan itu. Karena kadang-kadang pikiran kita, sistem saraf kita itu mendorong kita untuk mengingat kembali apa yang ada di belakang, apa yang sudah kita buat. Apakah itu menyakitkan orang lain? Apakah itu juga menyakitkan kita, membuat kita tidak puas? Sehingga buanglah itu, singkirkan itu. Karena itu yang membuat kita menjadi tidak tenang. Karena apa yang lalu, biarlah dia berlalu. Sehingga jadilah sahabat dengan diri sendiri. Bersahabat dengan segala kegagalan, segala kekurangan. Bersahabat juga dengan rencana-rencana dan mimpi-mimpi yang baru ke depan. Karena itu sangat penting. Supaya di dalam diri kita tidak hanya ada tumpukan pengalaman masa lalu, tetapi juga ada pikiran, harapan yang mendorong kita untuk memperbaiki, untuk bertindak secara baru lagi. Ini penting sekali. Orang katakan bahwa jangan lupa tertawa, jangan lupa tersenyum. Karena sistem saraf ini akan membantu untuk menetralisir segala persoalan yang sedang dipikirkan, yang sedang dijejal di dalam diri kita. Sehingga ketika orang tertawa lepas, sehingga ketika orang tersenyum, itu sistem saraf membantu kita untuk tenang, untuk damai. Karena itu muncul dari dalam diri kita. Tetapi sisi yang lain, kita harus tertawa, kita harus tersenyum, optimis. Karena dunia ini selalu terbuka untuk menerima kita. Dunia ini selalu terbuka untuk merangkul kita. Ya, meskipun pengalaman-pengalaman konkret memperlihatkan bahwa dunia ini begitu jahat. Tetapi sebenarnya tidak. Dengan optimisme, dengan tertawa, tersenyum, dunia terbuka. Allah selalu siap memberikan segala hal yang terbaik untuk hidup kita, yang terbaik untuk masa depan kita. Sehingga tertawalah, tersenyumlah. Yang berikut, jangan terlalu menuntut. Jangan terlalu menuntut, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ini bukan sumber sukacita. Kalau terlalu menuntut harus sempurna. Oh, saya orang perfeksionis, jadi harus sempurna, harus rapi, harus bersih. Itu orang tidak bahagia dengan itu. Jangan terlalu kritik terhadap diri sendiri, dan jangan terlalu mengeritik orang lain. Itu juga bukan sumber sukacita. Kerja dan lakukan apa saja dengan sukacita. Itu sumber sukacita. Karena ketika kita melakukan
Apa yang bisa kita buat meskipun tidak sempurna, tetapi kita melakukan itu dengan sukacita, maka kebahagiaan akan tumbuh, akan bersemi, kebahagiaan akan tersenyum kepada kita. Sehingga jangan lupa, yang perlu dibuat adalah bersyukur bahwa saya bisa selesaikan ini, saya bisa berjumpa dengan orang ini, saya bisa berdialog dengan orang ini, saya bisa bertemu dengan orang ini. Bersyukur bahwa saya juga masih sehat, saya bisa menyapa orang lain, saya bisa bertemu dengan orang lain. Kebebasan, damai, sukacita tidak terdapat, tidak terletak pada ketika orang mendapat hormat, ketika orang mendapat aplaus, apresiasi, tepuk tangan, dan segalanya. Tidak. Kebahagiaan itu terletak ketika saya bisa membagi. Ketika saya bisa memberi apa yang terbaik dari diri saya, itulah sumber kebahagiaan. Sehingga kebahagiaan itu bukan terletak pada orang yang menerima, tetapi pada orang yang memberi. Ketika dia memberi dengan tulus, maka ketulusan akan tersenyum kepadanya. Baik, Aristoteles, seorang filsuf, memberi kita satu pesan sederhana bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana menjadi orang yang bahagia, yang selalu gembira. Ya, dia katakan, pencarian kebahagiaan adalah motor penggerak bagi semua orang. Ya, kebahagiaan itu adalah penggerak supaya orang mencari. Ya, dengan demikian kita semua akan selalu terus mencari kebahagiaan itu setiap hari tanpa menemukannya. Karena apa? Karena kebahagiaan itu sendiri adalah motor. Ketika orang mencari kebahagiaan dengan motornya, yaitu kebahagiaan itu sendiri, maka dia sudah bahagia. Sehingga terima kasih sudah menonton video ini. Kalau memang merasa suka dengan video ini, silakan berbagi dengan sesama. Dan jangan lupa subscribe, like, dan klik di lonceng itu, biar tidak ketinggalan video-video yang saya unggahkan di channel ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, dan mari kita lanjutkan dengan ibadat malam. Ibadat penutup hari Minggu, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa kita yang telah kita alami sepanjang hari ini, seraya kita memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara-saudariku sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Mada, Kristus cahaya mulia, kegelapan kau enyakan, malam maut tak berdaya, sudah kalah kau lumpuhkan. Lindungilah kami, ya Tuhan, selama semalam ini. Kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti. Meski mata akan tertidur, semoga hati berjaga, rapi selalu teratur, siap menyambut rajanya. Terpujilah Kristus Raja, bersama Bapa mulia dan Roh Kudus sumber cinta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan akan menudungi engkau dengan kepaknya, engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Hendaklah orang yang berlindung pada Allah yang Maha Tinggi, menikmati malam yang aman dalam naungan Tuhan. Hendaklah ia berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah pelindung dan pengungsianku. Ya Allah, padamulah aku percaya." Hanya Tuhanlah yang akan melepaskan dikau dari perangkap, melindungi engkau terhadap wabah yang berkecamuk. Ia akan menudungi engkau dengan kepaknya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lengannya akan menjadi perisai dan jebang bagimu. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam, akan panah yang akan mengancam di waktu siang, akan wabah yang menular dalam kegelapan, akan bencana yang mengamuk di siang hari. Walaupun 1.000 orang rebah di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun engkau tak akan kejangkitan. Engkau akan menyaksikan kehancuran musuh dan pembalasan terhadap orang-orang jahat. Jika engkau memilih Tuhan menjadi pelindungmu dan Allah Maha Tinggi menjadi penopangmu, maka engkau tak akan ditimpa malapetaka dan kemahmu tak akan diserang wabah. Sebab Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Mereka akan menatang engkau dengan tangan mereka. Jangan sampai kakimu tersandung pada batu. Singa dan harimau akan kau langkahi, ular dan naga akan kau injak-injak. Sebab Allah bersabda, mengingat bahwa ia berpaut padaku, maka aku akan menyelamatkannya. Aku akan menjadi pelindungnya jika ia mengakui aku. Jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan tetap besertanya dan membebaskan dia dari kesesakan, dan aku akan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan usia lanjut dan memperkenankan dia menikmati keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan menudung engkau dengan kepaknya. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Bacaan singkat diambil dari kitab Wahyu bab 22 ayat 4 sampai 5. Para hamba Allah akan memandang wajah Allah dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam tak akan ada lagi. Cahaya lampu atau sinar matahari tak akan mereka perlukan lagi, sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan meraja
selama-lamanya. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami, ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah kita berdoa. Tuhan pelindung kami, pada hari ini kami telah merayakan wafat dan kebangkitan Kristus. Dengarkanlah kiranya ucapan bibir kami, dan jauhkanlah segala mara bahaya. Semoga kami tidur dengan nyenyak dan aman sentosa dalam damai-Mu, sehingga kami dapat bangun lagi dengan gembira hati untuk memuji Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini, dan semua mereka yang mengharapkan doa-doa kita, mereka yang sedang sakit, mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan dan ulang tahun kelahiran, senantiasa dibimbing, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.